Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan konten subscribe masing. Ya, di malam Jumat tanggal 14 Maret 2024 kembali saya berada di Masjid Raya Tawakal Buol. Di malam ini untuk melangkah pada malam keempat ya, kami kedatangan Ustadz untuk mendengarkan tausiah atau ceramah dari Pak Ustadz sebelum ada pengumuman dari pelaksana tugas Masjid Raya Tawakal Buol. Dan semakin hari dan semakin malam ya, maksudnya dari malam pertama, kedua, ketiga, dan keempat di malam hari ini para jamaah semakin bertambah dan semakin untuk memenuhi ruangan masjid datang bersolat berjamaah, yaitu sholat isya maupun tarawih ya, yang ke-8 maupun ke-20. Tentu dalam malam ini pengumuman melalui penghasilan kotak amal di malam pertama dan malam kedua dan ketiga di malam keempat ini, dan melalui pengeras suara sebab hasil dari kotak amal tersebut setelah dihitung dari malam kemarin. Oke teman-teman, mari sama-sama kita saksikan. Tapi Rasulullah SAW katakan umat. Coba begitu ditanya Nabi kepada umatnya. Sangat sayang ini kepada umatnya. Nabi kan tidak sangat baik karena memang melihat daripada keadaan yang sangat tinggi. Maka saat berjalan ini Nabi neraka jahanam ini, terus orang-orang yang punya salat dan khusyuk, orang-orang yang katakan, ingat haknya orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi di dunia ini sebenarnya, jadi syukur kita sebenarnya bersyukur sekali diciptakan sebagai umat yang ada maksudnya Allah. Sampai Nabi sampaikan, diharamkan Nabi terdahulu masuk surga sebelum saya, dan diharamkan Nabi umat-umat termasuk surga sebelum umat. Walaupun kita datang terlambat, tapi di akhirat nanti yang pertama umat yang menikmati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mulia setelah itu berjalan Nabi, maka Jibril segera mengambil mangkuk dan berisi air. Langsung datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, cepat ambil ini air mangkuk ini. Rasulullah ambil mangkuk itu, kemudian mangkuk itu sekalian, dia suruh disiramkan kepada api. Begitu disiramkan langsung padam. Apa maknanya Pak? Air lipat dari mana? Bukannya dari Telaga Kausar, tapi ternyata air matanya orang-orang yang durhaka, orang fasik, orang-orang yang berdosa. Tapi dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menangis menyumbur neraka dosa. Air matanya itu yang diambil mereka itu. Jadi orang baik kalau menangis. Dan tangisan bukan tangis pura-pura, tapi tangisan betul-betul dengan mengingat dosa-dosanya terdahulu sehingga terpahami. Air matanya sangat bermanfaatnya bila Nabi. Setelah itu selesai dia, kemudian bercakap dengan manusia, mencakup dengan percakapan makhluk. Saking nikmatnya indahnya bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu manusia dalam keadaan maka silakan. Dan wahai malaikat, buka ini. Berapa hijabnya Allah? 70. Buka ini malaikat, tapi saya Allah ini banyak orang. Iya, buka saja wahai malaikat. Karena memang kenikmatan tertinggi Pak, bukan 2,5 juta bidadari akan diminta apa yang begini itu 2,5 juta bidadari akan dinikmati dalam setengah hari. Tapi bukan itu kenikmatan tertinggi, nikmat yang terlihat Allah Subhanahu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surah An-Nasr. Silakan dibaca bagaimana. Maka ketika dibuka hijab, dibuka 1, 2 sampai semua hijab, mereka langsung memandang balik, langsung bersujud semua manusia itu. Allah katakan tidak ada bersujud, bukan tempatnya yang mengambil berkata, kenapa kami tidak rela ya Allah? Sesungguhnya kami rela karena Engkau telah berikan kepada kami sesuatu yang belum pernah dilihat dengan telinga, belum pernah dilihat dengan mata, belum pernah dirasakan dengan kita pernah dirinya seluruh kekayaan di dunia ini. Satu selendang yang ada lebih mahal daripada seluruh kekayaan seluruhnya 9 angkat alat kekayaan dibandingkan satu nilainya daripada apa yang selendang itu. Maka dengan itu gambaran-gambaran dan melihat dengan manusia, maka kita harus kuatkan diri ini.
sampai nanti sampai akhir Ramadan ini betul-betul kita berfokus untuk bagaimana menguatkan diri untuk meraih daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Atas perkara itu cukup sekian saya sampaikan dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz yang sangat singkat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh tokoh Resti Abadi sebesar Rp3.023.000, sebesar Rp3.023.000, sehingga hasil kotak amal dari malam pertama sampai dengan pada malam ini sebesar Rp7.875.000, sebesar Rp7.875.000. Dan selanjutnya untuk sponsor kotak amal pada besok malam dari keluarga Bapak Haji Aziz Bedu atau Bapak Ismunjur. Selanjutnya yang menyediakan hidangan buka puasa pada besok petang, Ketua RT 4 RW 01 Lingkungan Rodi, keluarga besar Bapak Haji Syukur Betinin, keluarga besar Bapak Abdul Amin Tenas, keluarga besar Bapak Haji Ahmad Kirana. Dan buka puasa pada besok petang jatuh pada pukul 18:09, imsak pukul 4:36. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an ya rahmatullah. Mari kita berniat untuk puasa pada besok hari.